teman-teman yang terkasih yang suka mengikuti video saya. Saat ini saya ada bersama dengan salah satu orang tua. Beliau namanya adalah Bapak Prince Maurits Tefbana. Beliau saat ini sudah berusia 93 tahun dan beliau akan berbagi cerita tentang sebuah peristiwa ajaib yang pernah beliau alami, yaitu di mana beliau pernah jiwanya dipanggil Tuhan sepanjang kurang lebih 7-8 jam, dan akhirnya beliau jiwanya dikembalikan Tuhan dan beliau masih bisa hidup bersama anak cucu hingga dengan saat ini. Karena itu kita akan mendengarkan kisah beliau. Bapak Tefbana bisa cerita waktu Bapak dipanggil Tuhan itu ceritanya seperti apa? Ini jam 8 siang Pagi itu yang datang ambil saya. Terus saya tidak mau, terus dia panggil terus. Sebentar, jam 8 pagi itu Bapak ada di mana? Ada di Bapak Koi. Di rumah Bapak Koi. Pihak Koi. Habis ini dia tidak mau untuk ini mendoakan saya bangun masuk di saya punya rumah. Jadi Bapak minta Bapak Koi kau doa. Tapi kenapa Bapak minta kau doa? Karena ada suara bilang panggil mau datang jemput saya. Iya. Jadi Bapak Koi tidak mau saya bangun masuk di saya punya rumah, dan saya punya anak Ina, dan saya punya nenek Juli Chole, dan saya punya istri muda ini terus ini balik dari Pilia. Dari Pilia. Mereka itu satu di belakang, satu di kiri, satu di kanan. Mereka berdoa, saya menyanyi. Kalau mereka menyanyi, saya berdoa. Tetapi suara itu tetap memanggil. Kami datang jemput karena kepala batu. Terus tak lama, saya bilang sudah. Bilang kami mau berangkat, jadi saya bungkus saya kasih masuk tidur di dalam kamar. Habis itu janji bilang tubuhmu di atas tanah, tapi kasih tahu mereka supaya jangan menangis. Dan kalau engkau punya anak datang, masuk doakan. Jadi jam 4 saya punya anak datang di soal, masuk doa habis. Dia tertahu doa apa, tapi saya dengar dia amin. Terus saya buka tutup pembungkus, saya bangun keluar. Semua jemaat telah hadir semua di situ karena saya mati. Jadi kami berangkat adakan ibadah tutup usul di keluarga nama Agustinus Tipu. Itu bertanya tentang kematian saya itu saya tidak tahu karena itu urusan Allah. Iya. Begitu. Nah, Bapak pun anak yang mendoakan Bapak itu dari mana dan dia ada buat apa di mana sehingga dia datangnya terlambat? Dia sekolah SMA di Soe. Dia keluar dari sekolah, dia jalan kaki dari Soe sampai di rumah jam 4. Maka dia tahu, dia dong kasih tahu bahwa saya sudah mati, dong kasih tidur di dalam kamar, bilang mau datang masuk doakan. Maka dia buka pintu, dia doakan, dia amin, saya bangun dari masjid. Nah ini Bapak pun anak itu yang nama siapa? Misraim Tefbana. Dia sekolah di Soe, waktu itu belum ada kendaraan. Belum ada, dia jalan kaki. Jarak dari Kie ke Soe itu berapa jauh Bapak? Berapa jauh jadi? 45 kilo. 45 kilo. 45 kilo. Nah waktu jemaat kumpul karena bayi meninggal itu, dong menangis atau tidak? Tidak menangis, karena janji, karena biar tubuh mundur di atas tanah, tapi dilarang menangis. Ya. Jadi sesudah anakku datang masuk doa, baru saya keluar, saya lihat semua ada berkumpul, dan tanya, bilang Bapak, saya bercerita mati ini cara bagaimana saya itu rahasia Allah. Mari kita pilih ibadah kita usul. Nah, mungkin Bayi bisa cerita itu pengalaman iman waktu Bayi mati kurang lebih dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Bayi mau kasih kesaksian apa ke semua orang? Karena waktu itu saya hanya dengar yang mereka, dia ada omong-omong.
biar turun modal di atas tanah tidak boleh menangis. Itu yang saya dengar. Tetapi yang duduk saya lihat di atas apa itu ada seperti malaikat, dan saya tidak tahu. Hanya saya dengar Suara. suara. Suaranya omongnya seperti apa? Dia omong begitu, bilang biar turun di atas tanah, kata mereka tidak boleh menangis. Itu dia suaranya begitu. Iya. Ya. Nah, waktu itu Bapak jabatan di gereja Bapak sebagai apa? Saya sebagai ini penatua Penatua di jemaat jemaat Ram 2 Elim Kie. ini. Elim Kie. Waktu itu pendeta di sini siapa? Waktu pendeta di sini masih Efnasus Falo. Ya. Efnasus Falo. Lalu Bapak sebagai penatua di Rayon 2. Nah, Bapak pu jemaat waktu itu berapa banyak? Berapa kakak? Banyak karena waktu itu baru 2 penatua saja. Oh, jadi banyak. Bapak Isu tidak ingat. Saya kira itu cerita pengalaman iman. Pengalaman iman. Jadi jiwa ini milik Tuhan. Satu saat akan kembali menghadap Tuhan. Karena itu ya ketika hidup apa yang mesti kita buat supaya ketika waktu mati bisa ada di surga. Ya. Dan kalau saya mau cerita itu keadaan surga saya itu diserah Tuhan Yesus. Iya, bisa cerita, baik. Dia itu di hadapan Tuhan Yesus itu meja emas, Iya. 3 buah Alkitab emas, 1 pulpen emas, radio emas 1 ada di ujung. Jadi saya duduk di sebelah kan, ditanya, datang, saya bilang saya datang cari tahu kapan Tuhan turun karena umatnya sudah menanti lama. Dia bilang kasih tahu di bumi, saya siap turun. Nah itu tepat dengan tahun 75. Itu tahun 75 Bapak dapat itu. Itu Bapak pujiwa bertemu Tuhan. Bertemu dengan Tuhan. Baru orang bercakap-cakap. Dan saya lihat itu meja emas, depan kursi emas, 3 buah Alkitab emas, 1 pulpen emas, dari tak di atas itu. Pulpen emas. Pulpen emas. Nah, waktu itu Baik omong apa di Tuhan? Dia tanya saya, karena perlu saya bilang, saya datang cari tahu kapan Tuhan turun, umatmu sudah menanti lama. Iya. Dia kembali kasih tahu di bumi, saya siap untuk turun. Itu terjadi tahun 75. Tahun 75. Tahun 75. Luar biasa. Jadi setelah itu Baik kembali. Saya kembali. Baik pun jiwa kembali. Saya kembali. Dalam keadaan ini juga, itu saya turun-turun dengan ini, itu pohon limau yang dia sungguh sudah mati potong. Pohon jeruk. Jeruk. Ya. Saya turun ikut dia pun cabang, seseorang kaki, batu besar ada di bawah pohon, saya injak itu batu, saya jiwa masuk ke dalam tubuh, saya bangun. Oh, jadi waktu itu jiwa seolah-olah kayak model turun melalui pohon jeruk di samping rumah. Jadi karena waktu saya kembali, saya berdiri di atas pintu yang saya naik. Saya bilang, cara bagaimana saya turun, dibuka tangan malaikat tuh. Jadi saya mulai turun hingga di atas pohon limau. Iya. Sorong kaki ke batu besar di pohon limau, jiwa masuk kembali dalam tubuh saya sadar. Wow, jadi waktu Baik sadar kembali. Baik, teman-teman, Baik Tefbana bisa cerita kasih kita ketika Baik bertemu dengan Tuhan. Baik pun cerita lain apa dengan Tuhan? Ini cerita itu begini, karena Yang tanda, soal tanda. yang dia datang disuruh saya untuk bersaksi, dan saya menjawab kalau Tuhan dalam firman menyatakan akan datang zaman terakhir, nabi-nabi palsu banyak akan datang membawa namamu menyesatkan umatmu. Jadi saya tuntut Tuhan berikan saya satu tanda supaya kalau saya bersaksi saya tunduk. Makanya diberikan tanda itu, dipasang salib, habis tetesan darah yang dia sudah mati masuk 2020 sampai saat ini. Siapa yang dapat melihat darahnya?
Jadi dia pasang salib dengan tetesan darah yang ada di lengan kanan saya. Makanya saya pakai itu sebagai tanda bukti bahwa saya bercakap-cakap dengan Tuhan. Dan saya terima perintahnya dan saya lakukan sampai dengan hari ini. Nah, mungkin baik kalau tidak keberatan kami bisa lihat itu tanda kok, Bisa. supaya orang bisa, Kalau kamu mau lihat supaya orang percaya bahwa memang tanda itu ada di tubuh. ada di tubuh. Yan, Ah, tandanya masih ada kok. masih ada. Islam Salib dan tetesan darah ada. di atas kok Di yang sini, mana? sini. Oh ini ada. Iya, Siapa ini kok? begini. Ah, ini. Lihat nada nung sampai makat na nung pasang salib pa makat tetesan darah. Kasi ini. Iya. Dia pasang salib pas tetesan darah ini. Salib baru darah. Iya. Jadi ini ke bukti bukan seperti tato tapi dalam bentuk tubuh yang fisik yang berubah menjadi salib dan ada tetesan darahnya. Ya tandanya ini. Baik. Saya kira itu tandanya. Terima kasih. Ya, tanda yang membuat saya juga iman kuat oleh karena tetesan darah ini. Saya ingat bahwa dia mati. Dia naik dulu di sebelah kanan Allah. Dia utus kuasa rohnya. Sekarang ini kita hidup di bawah pimpinan kuasa roh. Oh ya. Orang Kristen percaya ke tiga Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Allah Tritunggal. Di atas ambang pintu Allah Bapa menghadap timur, Allah Anak menghadap Allah Bapa, Allah Roh menghadap Allah Anak. Makanya saya bilang, orang Kristen tidak usah takut. Tiga Allah yang esa. Itu. Karena Dan lihat Bapak dari mata. lihat langsung. Lihat langsung. Makanya saya bilang, siapapun, kalau mau omong saya bilang, berani. Kalau elimki ini artinya elimki limpahku. Wah, terima kasih. Takut apa. Ya. Nah itu. Makanya saya sudah tanggal 21 bulan 6 ini sudah 93 tahun. Bukan gampang itu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih baik untuk kesaksian ini. Kiranya cerita ini bisa membangun iman dari jemaat Tuhan yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bahwa surga yang dijanjikan oleh Yesus benar-benar ada, dan karena itu ketika potong ada di dunia ini, tugas kita adalah melayani Tuhan, melakukan kebaikan dan membuat sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Tentu kita bisa ada bersama Tuhan Yesus di surga kelak. Ya, baik teman-teman terkasih, demikian cerita singkat menyangkut dengan peristiwa yang dialami oleh Bayi Tefbana. Saya butuh dukungan doa dari teman-teman agar channel ini bisa berkembang. Saya berharap teman-teman menolong saya dengan cara menekan tombol subscribe di bawah video ini, tombol warna merah, tombol subscribe, lalu kemudian tekan tombol notifikasi, tombol lonceng, agar Anda bisa melihat video-video saya yang terdahulu. Dan ketika Anda tekan tombol ini, Anda sudah berteman dengan saya, dan cerita-cerita seperti ini akan terus saya gali, cari tahu, dan saya publikasikan agar kita bisa menjadi tahu. Dari Kie, saya YouTube Nombala menyampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.